Ya, selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-71. Sekarang alhamdulillah udah bisa kembali ke studio rekaman kita nih karena udah vaksin dan bisa ke kantor lah ya sekarang. Dan sudah di swab ya kita ya. Yoi, Negatif, alhamdulillah. yoi. Terus ya hari ini kita bertiga nih. Pertama sama Fatru kayak biasa. Lu Ru, apa kabar Ru? Halo, baik-baik. Dan seperti biasa juga ada Evans juga. Evans, apa kabar Evans? Halo, baik. Yoi, gila. Nih gimana nih perkembangan, pertama kita bahas ini dulu kali ya, perkembangan transfer nih yang lagi hangat-hangatnya. Yang lagi hangat-hangat. Sebenarnya banyak berita ya, khususnya hari ini kita rekaman hari Jumat nih, hari Jumat tanggal 6. Nah ini hari ini lagi banyak banget berita yang bermunculan, khususnya buat di Liga Inggris. Di Liga Inggris sendiri yang paling mengejutkan enggak sih si Grealish ini? Gue malah nanya balik. Nggak mengejutkan karena kan udah Emang dari hari-hari sebelumnya emang udah ada apa ya, tawaran dan emang udah banyak, udah ke gap juga dia lagi di Manchester ya. Udah emang. Tapi kalau harganya 100 juta pound sterling mengejutkan nggak? Enggak juga untuk pemain Inggris. Untuk pemain Inggris enggak ya berarti ya? Emang untuk pemain Inggris dan di era sekarang kayaknya nggak ini ya. Iya. Nggak kemahalan lah gitu istilahnya. Walaupun ya sebenarnya ini juga tinggi juga harganya gitu. Tinggi. Tapi ya Grealish pemain yang memang punya impact gitu. Dan kita tahu mainnya ya bagus, jadi memang menurut gue 100 juta yang dikeluarin City itu bukan 100 juta yang 100 juta banget gitu loh. Paham gak sih? 100 juta yang gak 100 juta banget tuh gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Karena bagi gue City memang sangat membutuhkan Grealish sih. Setelah musim lalu si Pep Guardiola menyempurnakan false nine-nya dia, tipikal pemain seperti Grealish ini menjadi sangat dibutuhkan gitu buat gue. Nah terus apalagi dia udah lepas Aguero kan, satu-satunya striker tunggal, tinggal Gabriel Jesus. Artinya dia memang butuh tambahan tenaga lagi gitu di depan. Jadi menurut gue Grealish pilihan yang tepat. Masih muda, sudah teruji gitu, terbukti. Ya di Premier League khususnya ya. Dan secara gaya main menurut gue kayak Grealish sama bakal cocok ya sama Guardiola juga sih. Mentalnya dia juga udah terbentuk walaupun banget sih. Statusnya ya walaupun gini, tapi status Grealish sebagai pemain termahal Inggris termahal itu gue masih kurang ini sih. Kayak Grealish bukan tipikal pemain yang seharusnya mendapat gelar itu sih. Nanti ada Harry Kane. Nyusul ya. Mungkin karena sejauh ini gue baru melihat di Aston Villa doang ya, tapi di Aston Villa pun dia sebenarnya udah wow banget. Tapi dia nge-carry whole team sih kalau di Aston Villa kalau menurut gue. Nah iya, maksud gue dia harus bisa membuktikan dulu nih bahwa dia memang pantas mendapat gelar pemain termahal Inggris. Maksud gue kalau kita lihat Maguire ketika dia dibeli, itu orang mengerjitkan dahi juga kan. Anjir, back 80 juta nggak jelas gitu. Tapi kayaknya sekarang orang udah nggak memperhatikan harganya sih kalau Maguire ya, karena secara permainan Maguire sangat meningkatkan kemampuan MU. Nah kita lihat Grealish bisa nggak meningkatkan kemampuan City secara satu tim? Tapi itu menjadi pertanyaannya buat gue. Iya, soalnya ya kayak di Euro kemarin aja kayak Bruno Fernandes yang ibaratnya kayak nyawanya MU tuh di timnas Portugal juga nggak terlalu perform kan karena dia berbagi panggung pemain-pemain lain ibaratnya kan. Berbagi panggung. Keren juga. Terus ini ya Ken paling ya. Kalau Ken tuh dia juga udah ngasih sinyal bakal cabut tuh dari. Kan ngasih sinyal lagi, udah ngambek ke Tottenham. Udah sampai ini kan. Udah bolos latihan. Udah terang-terangan, gue udah enek dengan kayak klub Eka Ramdhani dulu. Lu jual gua atau enggak ya udah. Gue gak mau latihan. Iya. Si Ken tuh masih simpang siur lah. Tapi ya itu tadi isunya juga bakal ke City. Tadi makin gokil sih City kalau
kedatangan Kane sama ya udah ada Grealish aja udah keren banget, apalagi ditambah Kane lagi ya. Pas sih di depannya nanti ya central forwardnya pasti Ya itu sih Kane. Udah fix juara langsung fix. Tangan sih. Udah, yang lain udah kita fokus di kompetisi lain aja lah. Itu gila, kedalaman skuadnya itu benar-benar terdalam itu yang pernah. Benar-benar kedalaman skuad dibilang bagus itu tuh. Cadangannya masih ya, cadangannya bakalan Mahrez dan Gundogan. Iya. Gila. Dia gak masuk akal. Ya, yang gue kesel banget tuh kenapa dulu Guardiola sempat ngomong dia gak punya duit anjir. Iya. Kita tahu lu tuh klub kaya, nggak perlu sosok merendah diri gitu lah. Gak cocok banget ya. Dia tuh anjing sering kalau emang diwawancara emang sering gimmick yang aneh-aneh kayak waktu lu tahu nggak pas dia juara dia speak nangis pas ngelepas ditanya Aguero. Gimana pendapat lu kalau Aguero ini? Oh dia penting banget buat klub gue, tapi nggak diperpanjang. Emang sering ini sih dia kalau bikin pernyataan. Suka ngegocek. Ya banyak yang bilang dia kan emang kameramen banget kan maksudnya. Kalau ada kamera dia sering bikin gimmick-gimmick yang inilah. Nggak jauh beda lah sama Mourinho ya. Cuman kalau Mourinho kan lebih Seenggaknya Mourinho masih lucu coy. Lucu. Iya sih. Kalau si Lebih lucu. ini untuk menaikkan diri dia sendiri, gue jadi makin kesel gitu loh. Kayak pencitraan politikus asli beneran. Mourinho dia Mourinho tuh tidak pernah menutupi diri bahwa dia arogan. Iya. Guardiola selalu menempatkan diri dia sebagai orang baik. Oh ya benar-benar. Itu yang bikin gue kayak gregetan gitu. Benar-benar. Akal-akalannya. Boleh juga. Lu ngomong lu gak punya duit, tapi terus tiba-tiba lu ngeluarin 100 juta buat Grealish dan ini masih ngincar satu striker lagi. Lu kan artinya punya duit, benar-benar punya duit yang tim lain tidak punya saat ini di kondisi pandemi. Lu tuh kayak orang kaya yang sedih banget gitu, padahal lu berprivilege sekali. Dan lu gak peduli sama orang-orang kayak orang kesusahan. Orang kaya yang itu Guardiola tuh begitu. Orang kaya yang sepik-sepik terdampak pandemi lah. Orang kaya sepik-sepik terdampak, oh lu gini. Padahal mah masih senang-senang aja sebenarnya. Ya maksud gua semua orang pasti terdampak, tapi kan level terdampaknya beda gitu. Nah Guardiola ini seperti itu, dia gak tau lah udah. Emang gue nggak benci Guardiola ya, menurut gue Guardiola itu salah satu manajer terbaik dunia ya secara kepelatihan lah. Gue sangat menikmati gitu, ketika ngeliat kayak kehebatan Guardiola gue sangat menikmati. Ya cuman gue cukup ini aja, ya gak demen aja gitu, ngomong gak ada duit tapi terus gue ada 100 juta coy. MU nya Sancho sama si Varane gak jauh beda dari itu. Iya, maksud gue tim mana sih di era sekarang, di era pandemi yang mampu ngeluarin 100 juta untuk satu pemain? Nggak banyak. Iya, apalagi di era pandemi ini. Sebenarnya tuh ini tuh memang levelnya eksklusif gitu. Jadi lu nggak perlu sosokan merendah. Buat apa sih? Tujuannya itu apa gitu? Kalau punya duit bilang aja punya ya gitu. Cuman emang belum mau di-spend gitu ya. Biar kita juga nggak kaget-kaget banget ya. Bilang aja kan nih ya, kan bisa bijak coba kayak bilang ya kita akan melihat pemain mana, kita akan melakukan studi intensif segala macam agar kami mengeluarkan uangnya tidak salah, kan begitu bisa ya. Gak perlu seakan-akan kemudian lu bilang gue sehari-hari cuma makan tahu tempe gitu, tapi di tabungan lu ada triliunan rupiah, kan yang goblok siapa? Kayak gitulah kurang lebih. Gila. Menipu. Itulah intrik. Iya, pernyataan mengejutkan, nggak mengejutkan. bikin bingung. Tapi gue senang City berani ngeluarin 100 juta untuk rilis. Kenapa? Karena seenggaknya gue dapat lebih gambaran bahwa Premier League musim depan masih bisa seru banget
Dan serunya tuh bukan seru yang kalau lu bayangin deh kalau misalnya MU doang yang dapetin pemain bintang di window transfer ini. Menurut gue musim depan gak bakal terlalu greget dan seluruh perhatian bakal ke MU doang. Sedangkan kalau sekarang City apalagi masih ngejar Kane, dan kalau misalnya dia beneran dapet, itu langsung di awal musimnya aja persaingannya tuh langsung memuncak gitu loh, paham gak sih? Iya. Dan emang ada. Jadi menurut gue transfer ini baik untuk Premier League-nya. Secara gue penggemar Premier League akan baik untuk kompetisi secara musim ke depan. Dan kita sebagai penonton juga pasti menunggu gimana performa dari bintang-bintang baru yang udah direkrut itu kan. Iya. Kita pasti kayak nungguin si Sancho gimana nih di MU. Pasti kita nungguin banget gimana Grealish main atau mungkin ada bintang-bintang baru nanti yang bakal direkrut sama Premier League. Apalagi si Aston Villa hasil uang jualan Grealish langsung belanja pemain. Bahkan sebelum Grealish resmi dia udah itu uangnya udah ditransfer soalnya. Udah DP ya sebenarnya. Udah DP langsung beli Bailey sama yang terakhir juga masih beli lagi. Gila. Itu Danny Ings yang gue kaget karena emang gak ada isunya sama sekali. Gak ada isunya sama sekali kan. Fabrizio Romano pun gak pernah ada ini biasanya kan dia ada sinyal ada ini minimal si ini lagi negosiasi. Ini yang benar-benar tiba-tiba resmi aja gitu Danny Ings. Gila. Benar-benar transfer yang lumayan menghidupkan gairah jual beli pemain khususnya di Premier League ya Villa jadi bisa beli banyak pemain segala macam. Dan Aston Villa juga masih kayak ngincer Canwell gitu-gitu kayak. Iya masih banyak pemain yang diincer juga ya. Iya selain si transfer pemain ini yang bakal bikin seru Premier League yang bakal berjalan kira-kira minggu depan ya, weekend minggu depan tuh ya Sabtu dini hari minggu depan tuh tanggal 14 Agustus. Nah selain si musim transfer ini kemarin gue juga dapat berita tentang ada peraturan yang kayak diperbarui gitu khususnya di Premier League yaitu tentang VAR nih. Nah tentang VAR dan juga beberapa ini sih kayak semacam offside rules dan handball rules gitu-gitu. Benar-benar. Jadi si VAR ini yang gua baca dia mengupdate peraturannya tentang penalti, pokoknya tentang pengambilan keputusan penalti sama pengambilan keputusan untuk offside. Jadi offside yang tipis tuh yang cuma seujung kaki, cuma yang biasanya kan striker kayak kalau bola-bola bola-bola terupas gitu kan pasti adu lari kan sama back. Biasanya tuh striker suka kelewatan sedikit atau kayak cuma seujung kaki gitu ya. Jadi kayak kena offside lah doang. Ya. Pokoknya pas ditarik adegan VAR kayak ya anjir tipis banget, tipis gini doang. Kayak gitu-gitu tuh. Dan itu yang paling sering terjadi di Premier League musim lalu ya? Sering banget terjadi. Jadi kalau di musim lalu itu ada tadi gue lihat di mana ya? Oh nih, kalau buat gol tuh ada 32 gol yang dianulir karena VAR. 32 gol yang dianulir karena VAR itu. Itu karena offside apa karena semua? Karena offside doang. Oh, iya. Karena offside doang. 32 gol yang dianulir offside VAR. Kalau nanti dengan diterapin peraturan baru ini si 32 gol yang dianggap offside di musim lalu itu bakal dianggap gol. Jadi secara nggak langsung bakal jadi inilah bisa dia bilang ada sisi baiknya untuk striker. Jadi kayak nggak perlu tipis-tipis banget untuk kena offside itu. Jadi yang nggak perlu inilah ya positioning untuk si strikernya nggak perlu terlalu dekat sama si back kayak gitu. Kalau menurut lo gimana nih kalau peraturan VAR yang baru ini? Kalau menurut lo gimana, Vans? Oh, ke gua. Ya. Bakal menguntungkan atau? Gue nggak melihat bakal ada. Gue nggak jujur aja gue nggak melihat bakal ada perbedaan besar sampai gue ngeliat langsung. Kenapa? Iya sih. Karena selama ini yang menjadi masalah di Premier League adalah penerapan VAR-nya. Wasitnya gitu. Bukan peraturan VAR-nya kan. Karena itu banyak orang ngomong kayak
balik lagi VAR pun keputusan tetap di tangan wasit. Setiap wasit punya interpretasi yang berbeda. Yes. Benar. Jadi itu yang menjadi polemik di Premier League musim lalu. Jadi gue nggak tahu dia apakah musim depan akan tetap sama dengan perubahan ini atau enggak. Gue masih harus lihat langsung dan harus juga melihat level kontroversinya bakal setinggi musim lalu atau tidak. Ya mungkin karena yang jujur aja MU berkali-kali bagi gue diuntungkan banget oleh VAR dan keputusan wasit. Kadang-kadang ada pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya bagi gue masih 50-50. Bisa dibilang foul iya, bisa dibilang nggak foul iya gitu. Tapi kemudian diuntungkan. Karena gue pengen lihat sejauh mana perubahan peraturan ini bakal mengubah hal itu. Ya. Kalau menurut lo gimana, Ru? Kalau si update peraturan VAR ini? Iya sama sih. Gue nggak bisa ngebayangin sampai gue lihat sendiri. Iya nggak kebayang ya. Emang balik lagi VAR itu adalah yang menentukan juga orang-orang juga. Dia cuman ngasih fasilitas kamera dan sama garis-garis itu doang. Garis-garis itu. Tetap aja yang ngezoom tuh yang interpretasi di dalam ruang VAR itu orang-orang juga. Dan gue yakin mereka pun di dalam itu juga ada perdebatan sampai ke wasit. Ujung-ujungnya tetap di ujung-ujungnya keputusan tetap di wasit. Iya, sebenarnya nggak murni dibantu teknologi, dia cuma ngasih ya udah nih gambarannya segini. Ujung-ujungnya kan emang yang kalau lu suka lihat cuplikan ulang review VAR yang ngegarisin tuh bukan mesin tapi si orangnya itu kan wasit yang kayak lagi ngegambar aja gitu. Kayak lagi ngegarisin dari ujung sini ke ujung sini. Wah, ini bener gak nih gini karena emang kan perspektif kamera kan emang beda banget sama emang ini ya. Jadi keputusan ujung-ujungnya pasti ada di interpretasi wasit juga. Lapangan ya, terutamanya. Karena kan dia yang paling menentukan walaupun misalnya wasit VAR ngasih tahu, nih ada yang perlu diperdebatkan, tapi kalau wasit lapangan udah yakin banget udah nggak usah, pasti kan nggak diambil kan keputusan itu kan. Kayak gitu-gitu. Aduh. Sebenarnya kalau emang mau ngikutin sih mendingan pakai VAR versi Euro nggak sih? Kayak kalau lu enggak beda, ada perbedaan pengambilan keputusan wasit Euro dan pengambilan keputusan wasit Premier League. Kayak Euro tuh nggak terlalu didramatisir gitu nggak sih? Kayak ya udah gue yakin ini ya udah gue take it or leave it, kayak nggak terlalu banyak digaris-garisin tayangan ulang segala macam nggak sih? Kayak ya udah langsung. Ya benar. Kalau buat si offside ini yang paling jelas ditulisin di sini bakal nggak ada si offside tipis itu. Terus dia yang tadi Fatur bilang tuh yang narik garis offside itu bakal dia mulai narik garis offside-nya dari bagian bawah ketiak pemain bertahan apa pemain penyerang berarti ya? Kan yang nggak boleh ngelewatin pemain bertahan. Berarti pemain bertahan ya? Pemain bertahan yang digarisin. Iya benar. Iya. Berarti si penyerang nggak boleh lebih depan dari si bagian ketiak dalam pemain bertahan yang mau digolin. Dan infonya garisnya pun bakal dipertebal. Ya, jadi bakal dipertebal. Gak ada lagi tuh yang kelihatan ujung kaki tipis, gitu. Ujung kaki atau ujung kepala gitu kan. Biasanya kan kalau lari pasti badannya condong ke depan. Pokoknya yang masih bisa dianggap perdebatan atau ya yang dibikin drama-drama musim lalu, katanya ini bakal dianggap sebagai onside. Walaupun lewat seujung kaki seujung pala atau dengkulnya atau sepatunya. Tangan ngejulur pun, kalau tangan ngejulur sih udah pasti onside karena kan emang si tangan itu nggak ada kontribusi untuk mencetak gol pertama karena kena tangan. Kena tangan aja pasti handsball kan macam kayak gitu sih. Ya penasaran juga sih gimana penerapannya ini nanti di mana namanya? Ya di Premier League musim depan ya khususnya. Selain si offside itu ada juga yang kedua pengambilan keputusan penalti yang di improve. Jadi yang kayak kita tahu nih kejadian Sterling yang di semifinal Piala Euro tuh itu ternyata masuk ke dalam kategori soft penalty yang mana di Premier League
musim depan tuh dipastikan gak bakal ada penalti dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu lagi. Katanya sih gitu. Jadi Bullshit. Percaya gua, bullshit. Percaya gua. tapi Ya walaupun sebenarnya ya, tapi ini sih feeling- itu kepintaran si striker Nggak masing-masing mungkin, sih. nggak mungkin. Hal-hal begituan. Iya, karena balik lagi ini Iya, interpretasinya wasit. relatif banget. Si wasit itu juga melihat, kan si wasit yang di lapangan. Iya. Dia juga melihat langsung kejadian itu. Pengambilan keputusan dia didasari oleh banyak hal, banyak aspek. Iya. Dan Jadi feeling gue mah pasti masih ada lah salah 1-2. Satu Nggak dua mungkin. yang kocak. gini deh. Handball aja sampai sekarang masalahnya nggak kelar-kelar kok. Gini deh, cara menentukan kontak sengaja dan tidak sengaja itu gimana? Kayak kalau Sengaja dan tidak sengaja kan yang tahu pemainnya sendiri kan. Emang wasit, lu sengaja lu gitu. kan kalau dari video VAR itu kan kayak kelihatan kali, misalnya kayak pemainnya itu kayak sengaja naruh di sela-sela kaki atau ditabrakin ke pemain terus dia jatuh, itu kan mungkin Kalau nggak sengaja gitu. tapi parah gitu, kaki lu nih tiba-tiba emang pengen ini aja, nggak sengaja emang pengen ngedaratin kaki lu ke ini habis lompat, tapi tiba-tiba ada ini pas banget pemain musuh lewat dan kesenggol kaki lu jatuh dan ininya parah, itu kan nggak sengaja tapi parah ya. Tapi ini kan maksudnya wah ini juga ngelanggar gitu loh. Emang agak bingung juga statement gimana cara nggak sengaja untuk mencari kontak atau gimana itu kalau sengaja gitu. Intinya sih kalau yang gue tangkap pokoknya dari peraturan ini ya menghindari pemain-pemain khususnya pemain menyerang yang nyari pelanggaran di dalam kotak penalti sih. Intinya sih gitu. Jadi nggak ada tuh ya misalnya dia gocek-gocek di udah di dalam kotak penalti terus kayak dilama-lamain kayak nunggu banget di body nih kan sering tuh kayak gitu tuh. Terus kayak jatuh, nah itu tuh nyari penalti, nah itu tuh udah dihindari banget tuh sekarang untuk pengambilan keputusan penalti yang kayak gitu. Nanti VAR tuh bisa ngedeteksi lah, jadi kayak ada pertimbangan VAR-nya mungkin memberikan pertimbangan kayak ini disengaja, ini enggak kayak gitu. Penasaran sih, ini penerapannya gimana ya? Kan kalau dulu ya udah dilihat tuh ngegaris-garisinnya gimana gitu. Tapi yang jelas dari peraturan baru ini lebih ke handball sih yang masih bisa, ya balik lagi sih handball katanya yang nggak sengaja tidak akan dianggap sebagai handball. Misalnya kalau buat refleks gitu kayak ngalangin muka gitu. Kecuali enggak sengajanya itu bolanya mental ke gawang atau ke gawang lawan ya yang bikin gol atau bikin ngasih temen lu yang berpeluang jadi gol. Nah itu bakal dianggap sebagai handball. Ya pokoknya boleh handsball sebenarnya nggak boleh sih. Maksudnya boleh bola kena tangan asal itu nggak menguntungkan pihak manapun kali ya. Iya nggak sih? Pihak manapun atau pihak yang lagi megang bola kali ya. Ya nggak sengaja tuh gimana sih handball nggak sengaja kayak lu lagi emang ini ya? Iya kayak misalnya ditendang, gue lagi berdiri biasa atau kayak kalau free kick di ya itu kan jelas. Tapi kalau misalnya gue nendang nih sengaja, gini deh, gue mau nendang bola ke lu. Lu inget gak? Sorry. Iya gimana? Lu inget gak penaltinya MU lawan PSG? Yang lupa. Siapa namanya? Mbappe ya? Ya pokoknya sih itu lah. Itu 2 musim lalu dia kan lompat kan ya. Wah lupa gue. Oh iya. Dia lompat kan? Iya. Dia lompat, tangannya naik. Gitu. Nah, sengaja apa enggak? Dia udah lompat loh. Makanya definisi seperti ini memang tidak akan pernah selesai begitu. Iya. Jadi ya sudah, makin banyak kontroversi makin seru. Iya. Kayak nggak bakal menyelesaikan sih ya peraturan ini, makanya juga nggak terlalu. Nggak bakal. Iya, dia sengaja apa enggak? Ya iya dia sengaja naikin tangan, tapi kan dia nggak sengaja nyentuh bola. Iya. Nah, bingung kan lu? Bener. Waktu itu dianggap handball nggak yang MU itu? Aja ya. Kita tunggu aja nanti nih
di Premier League bakal kontroversinya bakal seperti apa lagi jenisnya. Itu yang harus kita tunggu di setiap musim. Kira-kira bakal kira-kira apa seperti yang dikasih tahu si si pembuat peraturan ini, yang dia ngeklaim ini bakal bikin kontroversi semakin sedikit atau malah makin bingung orang. Khususnya pemain soalnya kan pasti update kayak gini mereka juga harus ngikutin dong. Oh sekarang offsetnya gini kayak gitu-gitu. Bakal jadi lebih bingung apa enggak ya? Ini dilihat kalau VAR penalti di Premier League sendiri waktu musim 2019-2020 tuh waktu awal-awal itu udah mulai diterapin VAR ya di musim 19-20 ya? Belum ya? Udah yang Liverpool juara kan? Iya. Udah kan? Kan 2018 Piala Dunia udah. Udah kayaknya udah. Iya. Udah. Nah itu terjadi 92 penalti itu di luar dan termasuk VAR. Kalau yang di musim lalu 2020-2021 tuh ada lebih banyak lebih 30, jadi ada 125 penalti. Emang musim lalu banyak banget sih penalti seingat gue ya. Ada 125 penalti dan banyak kategori penalti yang masuk ke dalam kategori si soft contact ini, atau yang bisa dibilang pemain menyerangnya tuh nyari-nyari pelanggaran lah di dalam kotak penalti itu. Nah kira-kira di musim depan nih bakal jadi lebih banyak penalti di Premier League atau malah lebih sedikit. Itu yang perlu ditunggu. Nah ini juga gua nemu satu artikel nih dari ESPN tentang total keuntungan yang diterima setiap tim dari si VAR ini nih. Keuntungan yang diterima tim dari VAR, maksudnya yang untungnya berapa, terus yang ruginya berapa kayak gitu. Kan tadi Evans bilang katanya MU sering diuntungkan nih sama VAR, Evan ya, khususnya di Premier League. Gue sih merasa demikian ya. Iya. Nah, nih di sini ada catatannya nih, si MU ternyata diuntungkan oleh VAR, pokoknya diuntungkan keputusan VAR sebanyak 9 kali. Nah, 9 kali itu terbanyak di musim ini sih, dia terbanyak 9 kali tuh dia sama 4 tim lainnya. 4 tim lainnya tuh jadi nggak MU doang, jadi ada Brighton, ada Fulham, sama Leicester City, dia juga diuntungkan sebanyak 9 kali. Jadi sih kalau ya bisa kalian carilah artikelnya di ESPN tentang VAR ini. Intinya kalau MU itu Tapi yang pastinya diuntungkannya bukan berarti curang ya. Iya. Ya emang kebetulan diuntungkan aja. Jadi MU dapat 3 penalti dari keputusan VAR. Dapat 3 penalti, tapi dia juga kecolongan 1 penalti dari keputusan VAR itu. Jadi dia kerugian 1 penalti. Ya sebenarnya sih semua untung ruginya sama. Maksudnya untuk membuat permainan lebih adil lah. Cuman ya pasti selalu kebetulan ada yang kelihatan mendapatkan keuntungan lebih besar, ada yang kebetulan dirugikan paling banyak kayak gitu. Ya pasti jadi perdebatan baru lah. Nggak mungkin tuh yang benar-benar adil tuh, nggak mungkin ada sih. Nggak akan habis. Iya, dari awal munculnya VAR aja udah udah membuat perdebatan sendiri, kayak buat apaan sih pakai VAR kayak gitu kan, jadi kayak bikin drama baru aja gitu. Padahal kan keputusan wasit juga kadang udah bikin drama juga. Ya maksudnya kalau wasit udah yakin banget kalau itu misalnya adalah pelanggaran atau offside atau handball, ya udah nggak usah pakai dicek VAR lagi. Kalau itu yakin ya udah. Nah masalahnya dari peraturannya, justru si wasitnya harus nunggu kan, apalagi kalau offside. Iya. Wasitnya harus nunggu sekarang. Yang si hakim garisnya aja kan, ini kan pernah dapat sorotan sih kayak, lu kenapa ngangkat benderanya telat? Gitu. Iya. Udah jelasnya itu offside, tapi secara peraturan dia memang harus nunggu. Emang harus harus nunggu arahan dari si yang
varumnya itu baru dia bisa ngangkat bendera. Jadi gimana? Peraturannya memang. Setahu gue dia ngangkat itu kalau bola udah nggak aktif. Misalnya terjadi gol baru diangkat, atau misalnya nggak terjadi gol pas bola udah keluar atau bola udah nggak lagi intens baru dia mulai ngangkat. Iya karena ada VAR itu emang. Padahal sebenarnya VAR ini ininya untuk mempermudah ya. Maksudnya ngelihat gol kan ngelewatin garis dilihat VAR. Terus lihat offside dilihat garis offside. Yang iya sih sebenarnya yang bikin bingung tuh handsball sih. Kalau iya dari dulu sampai sekarang kalau menurut gue pribadi ya. Kalau handsball tuh kayak ini handsball atau bola yang nyamperin tangan, misalnya tangan yang lagi diam gitu. Karena yang kayak tadi Fatur bilang, siapa yang tahu? Ya cuma pemain itu yang tahu dia sengaja atau enggak bolanya kena atau pelanggaran kayak gitu-gitu kan. Kecuali handsball kayak ini yang di Euro itu. Kayak ini nih, bentar. Lu pasti pernah ngeliat ya. Penalti yang didapat dari handball setelah seorang back misalnya dia lagi mau nekel. Ya, lu nekel tangan pasti ke bawah. Ke bawah dong, ke tanah dong. Yes. Tapi terus karena dia merosot tangannya terus misalnya kena bola gitu terus hand. Nah, gua masa nekel kagak boleh naruh tangan itu tangannya harus disimpan. Orang nendang foul lagi. Ini tangannya masuk kantong aja anjing. Itu sering kayak gitu. Bener. Sering emang pas pemainnya udah jatuh dan tangannya kemana-mana turun tuh, dan pemain biasanya lawannya kan ya emang baru refleks aja kan. Gitu pemain lawannya pas posisi backnya udah jatuh gitu malah nendang ke tangannya. Iya. Ngincer. Banyak yang ngincer juga, emang sengaja dijebret tangannya. tangan back lawan. Ini penalti nih tangan. Wah lagi jatuh nih tangannya lagi liar kan. Diinin dikit aja set. Yes kena tangan. Dicolek dikit. Ya itu sama kayak pemain-pemain yang misalnya dia lagi dikerumunin orang, dia tuh sok-sok mau ngelewatin tapi wah ini ada kesempatan buat gue jatuh nih. Dia nyolek dikit kakinya tuh jatuh. Mirip-mirip lah kayak gitu. Iya pasti sih peraturan ini diciptakan untuk menghindari hal-hal seperti itu sih. Cuman ya itu kita tunggu aja nih penerapannya gimana. Penerapan di lapangan hijau apakah menjadi sedikit kontroversi atau menimbulkan kontroversi baru sih. Tapi kenapa tebakan gue ini bakal jadi kontroversi baru aja ya. Kayak orang malah pada bingung, lah kok peraturannya malah jadi begini. Soalnya ini nggak terlalu yang dipublish dan digembor-gemborkan kan peraturan ini, kayak cuman ya udah lewat aja. Paling yang diinin ke wasit-wasit doang lah untuk penerapannya. Dan pasti mungkin nanti bakal muncul pertanyaan baru pas kompetisinya udah mulai. Tahu-tahu ada peraturan baru yang nggak kita juga bahkan hari ini belum tahu kalau sekarang kayak gini gitu-gitu. Kayak banyak peraturan baru yang digunakan tapi kita semua banyak yang belum tahu kan, kayak yang kayak ngangkat bendera gitu aja kita baru nggak pas Euro kemarin kan. Padahal udah digunakan dari musim kemarin. Kalau nggak tahu sih La Liga kemarin sama Bundesliga kayaknya udah ini. Tapi baru itu wasitnya ngapa telat gitu-gitu. Jadi mungkin nanti pas udah mulai kompetisi banyak lah hal-hal yang baru banget kita tahu, baru kita cari-cari lagi peraturannya, baru jadi pembahasan gitu-gitu lah. Ya pokoknya ditunggu aja lah ya. Kira-kira si peraturan VAR yang baru ini bakal mempengaruhi keseruan atau menambah kontroversi di Premier League. Kalau menurut lo gimana Van? Jadi bakal menambah keseruan atau cuma bikin pusing aja, bikin pusing yang nonton aja nih, makin bikin pusing aja? Enggak, kalau gue memang menantikan kontroversi. Gue nonton bola tuh nyari kontroversi. Iya sih. Ya wasitnya yang pusing kalau banyak kontroversi. Ya tapi kayaknya IG wasit luar tuh nggak pernah ada ya, nggak pernah dipublish ya. Tahu deh. Ya sih, kan kalau di sini apa-apa gitu kalau wasitnya salah, serang IG-nya. Kayak gue nggak pernah ngelihat Instagramnya Anthony Taylor, nggak pernah lihat Instagramnya. Mereka pakai second account kali. Apa emang di sana ada ini ya?
Dia Masalah privasi wasit gitu. Tahu sih. mungkin sih. Soalnya kan yang diserang pasti kayak wasit-wasitnya juga. Pasti sih. Kalau di sini kan serang IG-nya. Soal IG pemainnya nih yang nyeleding ini gitu. Gila sih. Ya pokoknya ditunggu aja lah ya. Pokoknya gimana nih si adaptasi peraturan VAR yang baru ini ke Premier League musim depan. Ya khususnya Premier League ya yang bakal berjalan yang tadi gue bilang pada minggu depan di tanggal 14 Agustus 2021 dini hari. Itu Sabtu dini hari. Oh iya, Apa tuh? Sebelum kita menutup Oh iya, podcast apa deh? ini, gue ingin ini sih menyampaikan pesan aja gitu. Gue tahu ini masa sulit gitu. Gue menyampaikan berduka cita kepada fans Barcelona Waduh. karena ditinggalkan pemain kesayangan. Semoga kalian semua diberi ketabahan ya. Iya sih. Yang kuat gitu. Pasti tenang aja. Pemain kesayangan kalian tuh akan ada di tempat yang lebih tenang. Dan punya duit yang lebih aman. Seenggaknya Barcelona udah terbebas dari Kan lilitan pokoknya utang. hidupnya lebih tenang. Barcelona nggak pakai pinjol lah semoga lah. Soalnya pusing tuh. Takutnya datanya disebar aja. disebar. Datanya Laporta. Datanya lapor. Ayo minjem duit ke pinjol, lucu banget. Dan sebagai fans La Liga juga turut berduka cita sih. Iya. Karena kayaknya wah nih turun nih. Siapa yang bisa makin gak ada yang bisa menyaingi keseruan Liga Inggris dong. Waduh, gitu dong. nggak tahu kalau Messi ke PSG Loh, pasti kok? Mbappe ke Madrid. Gila. Ya siapa tahu nanti kita minggu depan tag Jangan ke podcast. City dah si Messi ini. Siapa tahu kita minggu depan tag podcast ada info besar tiba-tiba Messi ke salah satu klub Nah, Liga Inggris. itu yang gue Unik juga kan. yang gue nggak mau tuh itu kejadian tuh. Dan ada satu klub yang potensial sebenarnya. Gue mau nyiapin pokoknya kalau Messi ke City nanti gue pura-pura sakit ya itu udah gue booking ya. Tiba-tiba ya. Ya udahlah pokoknya ya masih banyak. Gue bilang Don, aduh nggak bisa nih gue sakit perut Don gitu nggak bisa lah. Pokoknya musim transfer masih panjang. Ini masih banyak banget yang bisa terjadi lah sampai awal musim, bahkan sampai ya di awal game week 1 game week 2 juga masih bisa transfer pemain kan. Masih jadi jendela transfer tuh coba tanggal berapa sih? Window transfer summer 1 sampai 31 Agustus. Harusnya masih Agustus sih. Iya ya, sampai 31 Agustus. Nah, sampai 31 Agustus itu masih banyak lah yang bisa terjadi. Iya, berarti kayak udah tiga game week mulai lah ya. 3 game week mulai baru tutup bursa transfer. Ya pokoknya jangan lupa inilah saksikan Premier League di Mola ya pada mulai tanggal 14 Agustus 2021 di kick off pertandingan pertama tuh ada Brentford lawan Arsenal tuh Sabtu dini hari, Sabtu pagi jam 2 pagi. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Ada diskon juga 40%. Ah iya lagi ada diskon sampai 13% early bird Agustus. sampai 13 Agustus. Kalau lo mau beli paket Mola untuk semusim. Benar-benar. Dan bisa pokoknya patungan sama temen lo tuh buat 4 user sampai 4 user. Pokoknya untuk detailnya lihat di sosial medianya Super Soccer atau bisa lihat langsung juga di Mola TV, Mola Sport di Instagram Mola Sport. Mola.sport. Mola.sport. Nah itu. Ya udah, mungkin itu dulu ya buat episode kali ini. Kita menunggu episode selanjutnya untuk ini ya, buat persiapan Liga Inggris. Ya udah, thank you buat semua yang udah dengerin. Thank you buat Evans dan Fatru nih yang udah join di sesi kali ini. Asik. Sampai bertemu di podcast Super Soccer episode selanjutnya. Thank you semua.